dan dalam satu minggu dia bisa meraup keuntungan 420 USD atau setahun 22 miliar dolar Amerika. Welcome, selamat datang kembali di Apa Kabar .go ID. Apa kabar kamu? Apa kabar hari ini? Hari ini saya mau cerita kisah seorang gembong mafia narkoba yang sangat amat terkenal dan terkuat di sepanjang sejarah dunia, dan dia juga sangat kaya raya, dan dia juga diberi gelar Robin Hood di negara dia sendiri. Dan kenapa dia bisa diberi gelar Robin Hood? Silahkan ikuti video ini sampai selesai. Pablo Escobar Gaviria lahir 1 Desember 1949, Kolombia. Pasangan Maria Victoria Henao dan anak dia Manuel Escobar Sebastian Marroquin, dan dia meninggal pada 2 Desember 1993 di Medellin, Kolombia. Pablo Escobar adalah anak ketiga dari 7 bersaudara dari seorang petani yang bernama Abel de Jesus. Setelah kelahiran Escobar, keluarga mereka memutuskan untuk pindah ke Envigado di pinggir kota Medellin, Kolombia. Dan sejak kecil, Pablo Escobar ini udah terbiasa dengan kehidupan keras, di mana pembunuhan, pemerkosaan, narkoba, alkohol, dan pencurian itu udah hal yang biasa di lingkungan dia. Dan saat kecil dia udah melakukan tindakan kriminal, di mana dia mencuri batu nisan dan dia menjualnya kepada penyelundup di kota Medellin. Dan dia juga mencuri barang elektronik, dan dia juga menjual lotre palsu dan menjual rokok ilegal. Dia pernah sekolah di Universidad Autonomo Latinoamericana di Medellin, dan dia tidak menyelesaikan pendidikan itu dan dia berhenti di tengah jalan. Dan setelah itu dia melakukan tindakan ilegal, di mana dia membuat dan menjual ijazah palsu, dan yang lebih parah dia mulai mencuri mobil motor, dan dia juga mencuri orang dan kemudian menyandra mereka dan meminta tebusan kepada keluarga korban. Pada 1970 dia menghasilkan uang sebanyak 100.000 USD, di mana dia menyandra seorang pejabat asal Medellin. Dan pada tahun 1972 dia bekerjasama dengan seorang penyelundup nama Alvaro Prieto, dan dia berhasil mendapatkan uang 1 juta peso Kolombia. Dan pada tahun 1973 dia mulai melakukan bisnis haramnya, yaitu dia membuat kokain di Chili, dan bahan baku kokanya berasal dari Peru dan Bolivia dan Kolombia. Escobar ini sebagai mediator untuk mengirimkan kokain ke seluruh dunia. Tahun 1975 dia berhasil meraup keuntungan 3 juta USD, dan setelah itu dia mulai mengembangkan bisnis kokainnya, di mana dia mengirim ke Panama dan Amerika. Dan tidak tanggung-tanggung dia juga membeli 15 pesawat besar, 6 helikopter, dan termasuk pesawat jet. 1976 dia menikah dengan Maria Victoria Henao, dan Henao ini menjadi ibu dari anak-anak si Escobar. Dan pada saat itu usia 15 tahun dan Escobar berusia 26 tahun. Mereka terikat usia 11 tahun, dan mereka bertemu sejak usia Henao ini 12 tahun. Dan Henao ini berasal dari keluarga bangsawan dari Envigado, dan pada saat pernikahan mereka, Escobar ini memberikan sangat banyak sekali hadiah kepada Henao, dan Henao ini mengira pangeran tampan yang diciptakan oleh Tuhan untuk dia. Dan Henao ini sangat mencintai Escobar, tapi Escobar ini manipulasi Henao, dia bermain dengan perempuan lain. Dan Henao ini mengetahui semua itu, tapi karena Henao ini seorang yang bucin dan dia sangat mencintai Escobar, dan dia hanya diam saja karena saat itu dia masih sangat muda. Pada tahun 1976 Escobar ini dan sepupunya bersama anak buahnya ditangkap di perbatasan Ekuador karena dia kedapatan membawa 39 pon kokain. Dan dia mencoba menyuap hakim, tapi tindakan itu gagal, dan dia menempuh berbagai cara hukum, tapi semuanya itu tidak berhasil. Dan akhirnya dia menyuruh
anak buah dia untuk menangkap dan membunuh petugas polisi yang sudah menangkap dia, dan lama kemudian kasus Escobar ini dihentikan tahun 1980, di mana masa keemasan dia dimulai menguasai pasar kokain di seluruh dunia. Tahun 1982 dia bekerja sama dengan seorang Carlos Lehder. Kelompok mereka diberi dengan nama Kartel Medellin. Dia bekerjasama membuat titik pengiriman kokain Bahama di Pulau Norway dekat Florida, dan dia membeli setengah pulau itu dengan luas kurang lebih 20 km. Perkirakan Escobar ini mengirim 70-80 ton kokain ke Amerika, dan pada puncaknya saat dia mengirim 11 ton kokain ke Amerika menggunakan pesawat. Dan tidak hanya sampai di sana saja, dia juga mengirim 23 ton kokain ke Amerika melalui kapal selam. Dan Escobar ini juga mempunyai lab dan pabrik pembuatan kokain yang sangat besar, dan di tahun 1980-an itu dia berhasil meraup untung 420 juta dolar Amerika, atau setahunnya itu 22 miliar dolar Amerika. Dengan keuntungan sebanyak itu, Kartel Medellin ini menghabiskan uang 1.000 dolar untuk belanja membeli karet untuk mengikat semua uang mereka. 10% dari uang mereka rusak karena dimakan tikus dan basah. Keuntungan sangat besar. Escobar ini mulai membangun fasilitas umum, dan dia juga membagikan uang kepada para warga miskin di Medellin. Karena itu dia diberi gelar Robin Hood dari Medellin, Kolombia. Pada tahun 1982, Pablo Escobar terpilih sebagai anggota alternatif dari Partai Liberal Kolombia, dan ia bertanggung jawab atas pembangunan fasilitas umum, di antaranya rumah sakit, sekolah, dan rumah ibadah. Dan dia membangun sebuah gereja Katolik di bagian barat di Kolombia. Di tahun keemasan juga, Pablo Escobar ini menguasai pasar kokain dunia, di antaranya di USA, Venezuela, Republik Dominika, Spanyol, Meksiko. Pemerintahan Kolombia dan kepolisian Kolombia mengetahui bisnis haram Pablo Escobar ini, dan kepolisian Kolombia mengetahui kalau Pablo Escobar ini disayangi oleh rakyat Kolombia, khususnya kota Medellin, dan tidak tanggung-tanggung Pablo Escobar ini menyuap politisi, hakim, dan pejabat negara, dan jadi antara mereka yang menentang, mereka akan hilang. Dan Pablo Escobar ini terlibat dalam kematian warga sipil, kepolisian, dan pejabat negara. Korbannya itu lebih dari 600 orang, dan salah satu korbannya itu adalah seorang politisi yang bernama Luis Carlos Garland, mati dibunuh oleh Pablo Escobar dan anak buahnya. Dia Luis Carlos Garland gawang-gawang akan jadi presiden Kolombia pada tahun 1990, dan tapi dia mati dibunuh pada tanggal 18 Agustus 1989. Dan Pablo Escobar ini juga mendukung gerakan yang dinamakan Kiri M19, yaitu menentang perjanjian ekstradisi antara Kolombia dan Amerika. Dan dia juga ikut dalam sebuah aksi penyerang ke Mahkamah Agung, di mana semua hakim di sana mati dibunuh, dan semua file-file penyelundupan kokain termasuk data Escobar ini yang akan diekstradisi ke Amerika lenyap begitu saja. Tahun 1989 menurut majalah Forbes,
Pablo Escobar ini memiliki 3 miliar dolar Amerika. Dia juga mempunyai rumah di Hacienda Nápoles berisi taman patung dan lengkap dengan kebun binatang yang berisi jenis hewan dari berbagai benua. Dia juga memiliki rumah di Miami Beach, Florida, dan pulau di Isla Grande, Kepulauan Karibia, dan membangun rumah besar, apartemen, kolam berenang, dan landasan helikopter. Lebih dari 80% kokain yang beredar di Amerika semuanya berasal dari Kolombia, yaitu dari Pablo Escobar ini. Dan pemerintahan Amerika sudah mulai resah dan dia mulai ikut bekerja sama bersama Kolombia untuk menangkap Pablo Escobar. Hasil kerjasama dua negara ini mendapatkan hasil dan Pablo Escobar ini mau menyerahkan diri dengan syarat dia harus dipenjara di bawah tanah dan dia harus memiliki fasilitas lapangan sepak bola, bar, jacuzzi, dan kolam renang yang lengkap dengan air terjun pribadi milik dia. Walaupun Pablo Escobar ini udah berada dalam penjara, tapi dia masih memiliki kuasa penuh atas bisnis dia di luar penjara. Supremasi kartel Medellin, Kolombia menjadi salah satu ibu kota di dunia dengan jumlah pembunuhan paling terbanyak. 1992, 27.100 orang yang menjadi korban pembunuhan. Tidak tanggung-tanggung, Pablo Escobar ini memberi hadiah atau reward kepada anak buahnya ataupun siapapun yang berhasil membunuh polisi. Akibat dari ulah Pablo Escobar ini, pemerintahan Kolombia mengambil tindakan tegas pada tanggal 22 Juli 1992 di mana Pablo Escobar ini dipindahkan ke penjara umum. Namun dia tak suka berada di penjara umum dan dia memutuskan untuk melarikan diri, dan setelah 16 bulan melarikan diri menjadi buronan, Pablo Escobar ini tertangkap pada tanggal 1 Desember 1993 yaitu di Medellin di Los Olivos. Saat penangkapan Pablo Escobar ini terjadi baku hantam penembakan antara polisi dan anak buah Pablo Escobar ini, dan Pablo Escobar ini dilindungi oleh pengawal pribadinya yang bernama Alvaro de Jesus Agudelo. Tanggal 2 Desember 1993 setelah kematian Pablo Escobar, istri dia Victoria Henao mencari suaka perlindungan kepada negara lain, tapi banyak negara yang menolak memberikan suaka perlindungan kepada Henao dan dua anaknya. Dan pada akhirnya Henao ini diterima di Argentina dan dia sempat menulis 523 lembar buku yang berisi tentang kekerasan di zaman kartel Medellin yang bertujuan agar pemuda Kolombia tidak melakukan hal yang sama lagi. Yang terjadi banyak sekali pertumpahan darah dan pembunuhan di zaman kartel Medellin. Dan setelah pindah ke Argentina dan mereka mulai hidup baru, dan pada tahun 1999 mereka dituduh atas pencucian uang. Tidak sampai di sana saja, mereka juga dituduh atas membantu penyelundupan obat bius dari Kolombia. Namun Henao ini menolak atas semua tuduhan kalau mereka dijadikan target atas dosa-dosa suaminya. Dan pada tahun 2009 anak laki-laki dari Pablo Escobar ini membintangi sebuah film dokumenter. Nah, dia berusaha menebus dosa-dosa ayahnya dengan mendatangi anak yatim piatu dari korban kartel Medellin. Yang sejarah Pablo Escobar ini dikenal dengan beberapa gelar, diantaranya Don Pablo, Tuan Pablo, El Padrino, Sang Ayah Baptis, dan El Senor Sang Raja. Dan ada lagi beberapa gelar yang diberikan kepada Pablo Escobar ini. Dan setelah kematian Pablo Escobar, ada sebagian dari penduduk ataupun rakyatnya dari Kolombia merasa senang, dan ada juga sebagian yang merasa kehilangan karena Robin Hood dari Kolombia itu telah tiada. Silahkan di like, comment, subscribe. See you the next video.